Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Yuliasari dengan NIM 5023101018. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ringkasan materi dari saya, yaitu mengenai KNN dengan judul Efisiensi KNN Classification Algorithm for Big Data. Untuk introduction, di era Big Data, pembelajaran berskala besar secara efisien dalam semua jenis aplikasi nyata adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, sangat jelas untuk menskalakan algoritma klasifikasi tradisional dapat dengan mudah digunakan dalam Big Data. Di sini secara khusus mengusulkan untuk terlebih dahulu melakukan K-means clustering untuk memisahkan seluruh dataset menjadi beberapa bagian, kemudian melakukan klaster terdekat sebagai sampel pelatih dan melakukan klasifikasi KNN. Selanjutnya, related work. Untuk menerapkan metode KNN tradisional dalam Big Data, literatur sebelumnya seringkali dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu menemukan sampel terdekat dengan cepat dan memilih sampel yang mewakili, atau menghapus beberapa bagian sampel untuk mengurangi KNN. Algoritma KNN menghitung jarak antara setiap sampel pelatih dan sampel uji dalam kumpulan data, dan kemudian mengembalikan ke sampel terdekat. Kompleksitas waktunya bersifat linear, dan dijamin dapat ditemukan tepat ke tetangga terdekat. Namun, kompleksitas komputasi metode pencarian linear sebanding dengan ukuran dataset pelatih untuk setiap pengujian, yaitu O(ND), di mana N adalah ukuran dataset pelatih dan D adalah dimensi. Metode. Ada dua proses dalam algoritma ini, yaitu proses pelatihan dan proses pengujian. Proses pelatihan dirancang untuk memilih klaster terdekat untuk setiap sampel pengujian sebagai dataset pelatih baru, dan proses pengujian digunakan untuk mengklasifikasi setiap sampel pengujian menggunakan algoritma KNN dalam klaster terdekat. Masuk ke training proses. Jadi yang pertama, jadikan setiap sampel sebagai vektor basis untuk membangun matriks landmarks Z. Yang kedua, lakukan analisis spektral pada grafik berbasis landmark dan hitung matriks grafiknya. Yang ketiga, menghitung linear terhadap ukuran sampel. Kompleksitas waktu keseluruhan dari V adalah O(P3 BP2N) yang merupakan pengurangan signifikan dari ON3 dengan memperhatikan P kurang dari N. Setiap baris V adalah sampel dan menerapkan K-means untuk mendapatkan klaster. Karena kompleksitas waktu dari ON3 hingga ON, algoritma LSC secara substansial mengurangi waktu komputasi. Jadi untuk algoritma 1, pseudo dari LSC untuk masukannya adalah N titik data X1, X2, dan sampai Xn ARM, nomor klaster K, dan untuk keluarannya adalah K klaster. Yang pertama, menghasilkan P titik landmark menggunakan metode K-means. Yang kedua, membuat matriks landmark Z antara titik data dan sampel landmarks dengan afinitas dihitung menurut persamaan. 3. Hitung vektor eugenika pertama dari WWT dilambangkan dengan U1/4, U1, U2, sampai U seterusnya. Yang keempat, menghitung V1/4, V1, V2, dan sampai V seterusnya menurut persamaan. 5. Setiap baris V adalah titik data dan terapkan K-means untuk mendapatkan klaster. Untuk testing proses, setiap mendapatkan K-cluster dan pusat klaster dengan algoritma LSC, kemudian mencari pusat klaster terdekat untuk setiap sampel pengujian dan menggunakan klaster yang sesuai sebagai basis data pelatih baru untuk setiap sampel pengujian. Karena melakukan klaster dengan kesamaan tinggi dalam sebuah klaster, kami menerapkan KNN untuk mengklasifikasikan sampel uji dalam kumpulan data pelatih baru. Jadi untuk algoritma 2, pseudo dari algoritma LC-KNN. Untuk masukannya, kumpulan data pelatih, lalu sampel uji Y.
Untuk keluarannya adalah label kelas. Yang pertama, menghasilkan M pusat klaster untuk menggunakan algoritma LSC yang dinotasikan dengan C1, C2, C3, sampai CMI. Yang kedua, menghitung D antara sampel uji Y di setiap pusat klaster dan dilambangkan dengan D dalam kurung Y, C, I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Yang ketiga, hitung pusat klaster terdekat dari C ke Y. Yang keempat, menggunakan klaster C yang sesuai sebagai kumpulan data pelatih dilambangkan dengan new X. Yang kelima, algoritma Apple ke KNN untuk memprediksi Y dalam dataset pelatih. Secara umum, semakin besar nilai M, semakin tinggi relevansi klasifikasi, sehingga akurasi klasifikasi semakin tinggi. Namun, jika distribusi dataset pelatih relevan terkonsentrasi, hal ini akan menyebabkan akurasi yang rendah. Selain itu, jika M kecil, yaitu M 1/4 kali 1, itu adalah algoritma KNN yang standar, yang melarang KNN digunakan dalam data besar. Jadi, kami menerapkan data M dalam kisaran yang sesuai. Dengan asumsi bahwa algoritma yang diusulkan membutuhkan ruang memori M, memori PC adalah M1, dan kelas sampel pelatih terkecil adalah N0. Untuk tujuan ini, rentang nilai M dinyatakan sebagai berikut: M per M1 kurang dari M dan M kurang dari N0. Eksperimen untuk menunjukkan efektivitas algoritma LCKNN, kami mengambil KNN sebagai baseline dan membuat perbandingan antara KNN, LCKNN, dan RCKLN, Random Clustering KNN, dan beberapa dataset nyata dari UIC, database pencipta medis, dan kumpulan data LIBSVM. Hasil percobaan LCKNN dan RCKNN dengan nilai yang berbeda dari M. Nilai M sangat penting pada algoritma LCKNN karena secara langsung mempengaruhi kinerja akhir dan aplikasi nyata. Jadi, untuk memilih M yang sesuai memberi efek yang besar pada LCKNN, sekelompok eksperimen dilakukan pada kumpulan data dengan memilih data nilai M yang berbeda untuk LCKNN dan RCKNN. Secara khusus, LCKNN dan RCKNN dalam percobaan kelompok ini dilakukan pada kumpulan data dengan M 1/4, 10, 15, 20, 25, dan 30 masing-masing. Perbandingan kinerja klasifikasi biaya dan waktu dari dua algoritma. Ya, ini merupakan beberapa tabel dari klasifikasi akurasi dan time cost dari beberapa pengujian. Yang ada tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan tabel 4, sampai tabel 5, tabel 6, tabel 7, sampai tabel 10. Berdasarkan analisis sebelumnya, nilai K harus ditetapkan sekecil mungkin jika algoritma yang diusulkan memiliki akurasi yang lebih tinggi. Akurasi klasifikasi adalah 0,8986 dengan K 1/4 lebih tinggi dari K 1/4 pada dataset Satimage. Namun, kinerja LCKNN lebih tinggi dari KNN dengan K 1/4 pada tabel 10. Demikianlah yang ditetapkan K 1/4 pada percobaan berikutnya. Perbandingan kinerja KNN, RCKNN, dan LCKNN. Dalam percobaan ini, berdasarkan beberapa analisis sebelumnya, ditetapkan M 1/4 dan K 1/4. Kemudian, menggunakan akurasi klasifikasi dalam waktu berjalan sebagai evaluasi untuk tugas klasifikasi. Melaporkan hasil eksperimen pada tabel 10. Dari tabel 10 dapat diamati bahwa RCKNN dan LCKNN yang diusulkan meningkat 7-9 kali lipat dibanding KNN, mendekati jumlah klaster. Dalam hal biaya waktu. Dalam evaluasi akurasi klasifikasi, LCKNN dan RCKNN lebih rendah 1-2,6%
dan 3,3–14% dibanding KNN. Oleh karena itu, berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa LCKNN bekerja dengan baik dalam hal akurasi, klasifikasi, dan waktu. Ya, ini merupakan akurasi klasifikasi LCKNN pada 9 dataset dengan K yang berbeda. Conclusion. Dalam artikel ini mengusulkan klasifikasi KNN yang efisien untuk melakukan pengelompokan key means untuk memisahkan seluruh kumpulan data menjadi beberapa bagian. Kemudian, melakukan klasifikasi KNN di setiap bagian. Metode KNN konversional dibagi menjadi dua proses, yaitu proses pelatihan dan proses pengujian. Selain itu, menganalisis nilai yang sesuai untuk parameter seperti K dan M, lalu mengambil KNN sebagai dasar dan melakukan kelompok percobaan dan membandingkan antara KNN, LCKNN, dan RCKNN. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa klasifikasi KNN yang diusulkan bekerja dengan baik dalam hal akurasi dan efisiensi, serta sesuai untuk menangani data besar. Ini merupakan sumber artikel yang saya ringkas. Terima kasih atas segala perhatian. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.